Kehendak Tuhan itu ada berapa? Satu kehendak. Satu kehendak. Apakah kehendak Yesus dan kehendak Bapa itu sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel Bulan Islami. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Bagi teman-teman yang baru klik video ini, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Di video kali ini saya akan menampilkan debat lintas agama antara Islam dan Kristen, di mana dari pihak Islam ada Ustadz Zuma dan dari Kristen ada para oten-oten. Oke teman-teman, bagaimana keseruan debat ini berlanjut? Kita langsung saja simak bersama-sama. Mereka yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus itu pendusta. Tanda-tanda pendusta adalah menuhankan Kristus. Kenapa dikatakan pendusta itu menuhankan Kristus? Dan di dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Berarti Yesus hanya dikenal sebagai utusan Tuhan, dan Tuhan dikenal satu-satunya Tuhan adalah Elohim yang mengutus para nabi, termasuk yang mengutus Yesus. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Dengan demikian, Kristen adalah pendusta, anti Kristus. Demikian. Oh, anti Kristus. Kami diundang Kristus. Kami tidak anti. Berhentilah melawan waras. Silakan Bang Hadi, silakan. Berhentilah Bang. Enggak sih, ngan baca karuduk ya. Jadi Bang, begini Bang Suma, begini. Tadi aku sempat dengar tentang pengakuan Petrus yang Bang Suma sampaikan tadi. Oke, aku ulangi lagi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah katamu, siapakah aku ini? Yesus itu maksudnya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hilang suaranya. Jangan anak Allah yang hilang ya. Iya, yang hilang suaranya itu. Suaranya yang hilang. Antahod. Oke, aku lanjut. Melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia, ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Oke, kembali. Tadi sudah disinggung masalah diutus. Yesus diutus. Bang Suma tahu apa yang diutus itu, Bang? Mesias, Kristus. Mesias, anak Allah yang hidup. Siapakah anak Allah yang hidup itu? Firman-Nya itu sendiri, Bang, yang diutus ke dalam dunia ini menjadi manusia. Jadi anak Allah itu adalah bagian dari kealahannya Bapa itu, Bang, yang diutus. Makanya inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya barang siapa yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya dia pada akhir zaman. Jadi kalau Anda Yesus percaya adalah sang juru selamat. Siapakah kalau sang juru Anda selamat itu? Dia adalah Tuhan satu-satunya, sang juru selamat. Itu begitu, Bang. Tuhan sendiri mengatakan, bukan utusan, bukan duta, tetapi aku sendirilah ya yang akan datang menyelamatkan manusia. Iya, betul. Betul sekali, Bang. Nah, Yesus ini itulah yang telah datang, Bang. Oke, sekarang saya tanya. Sebagai anak Oke. Allah. Oke, Jadi sekarang ada anak Allah, ada anak manusia, Bang. Oke, saya tanya. Yesus ini utusan.
Ya, Kena. Kena berarti Anda. Bukan betul. seorang utusan. iya, betul bang. Berarti bukan Siapa yang Yesus. diutus itu, bang? Siapa yang diutus itu bang? Saya tanya dulu. Yesus ini utusan atau Iya, bukan? Bang. Siapa yang diutus itu bang? Yesus yang diutus. Manusia. Betul. Yesus. Oke. Dia diutus bang. Tapi yang diutus Oke. itu adalah. Nah, dalilnya bukan utusan. Bagaimana bang? Yesus utusan. Yesus itu utusan. Yang diutus Oke. itu adalah anak Allah yang hidup. Ya. Yesus utusan, Iya. betul? Jelas sesuai dengan Oke. pembacaan. Dalilnya Yesaya 63 nomor 9. Dengar bang. Dalam segala kesesakan mereka bukan manusia utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Oke? Jadi begini bang. Berarti bukan Yesus, karena Yesus adalah utusan. Bang Suma jangan menilai Yesus itu sekedar hanya dilahirkan oleh Bunda Maria. Bukan Tetapi begitu. Tetapi Yesus yang datang dari Allah, yang keluar dari Allah, seperti yang Bang Suma katakan tadi dalam Yohanes 8 ayat 42, yang datang dan keluar dari Allah itu Bang tidak terima. Yang datang dan keluar Bukan dari Allah itu, begitu, kita Jadi semua jangan ini menilai adalah Yesus. keluar. jadi Semua jangan kita menilai ini Yesus itu sebatas dilahirkan Bang. Yang dilahirkan itu adalah manusia. Pencipta langit dan bumi bukan tidak pernah dilahirkan, apalagi dilahirkan manusia. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang utusan. Nah sekarang Yesus ini utusan. Menurut saudara dia adalah utusan. Berarti dengan kata lain, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang Yesus, melainkan Elohim sendirilah yang akan menyelamatkan Bang Suma, mereka. kalau dulu aku katakan tadi, yang diutus itu adalah anak Allah yang hidup. Siapakah anak Allah yang hidup? Itu adalah dari firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah sih. Firman-Nya Bapa. Sang Apa sih? Mesias. Ya Mesias, kalau Mesias berarti bukan Tuhan. Kenapa Anda Tuhan kan? Inilah yang dikatakan kitab saudara. Siapa pendusta itu yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Itu kitab saudara yang mengatakan. Kenapa nangis? Ya, begini Bang Suma. Apa yang sempit, sedih? Bang. Sempit Bang. Tuh. Artinya. Kok sempit? Kenapa? Sekarang saya tanya dulu gini, Saudara Stephen. Saudara Stephen, saya tanya dulu. Ya, Saya tanya dulu. silakan, ya, silakan. Apa Kristus menurut saudara? Tuhan atau manusia? Seperti yang sudah dikatakan oleh Flabamor tadi, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Bang. Di mana Anda mendapatkan begini, konsep Bang. Mesias itu adalah Tuhan? Sebab begini, Di Bang. mana? Siapa yang Sebab ngajarin begini, Anda Bang, Mesias sudah itu Tuhan? dikatakan, aku akan memberikan kunci kerajaan sorga. Siapa yang Yesus bisa memberikan kunci? Yesus Siapa, berkata Bang? seperti Siapa itu yang dari berkuasa dirinya untuk sendiri. memberikan Yesus berkata demikian dari dirinya sendiri. Yesus berkata demikian dari dirinya sendiri atau dari Tuhan, dari Pak yang Dengar, Bang. mengutusnya? Baca lagi ya. Kepadamu akan kuberikan Oke. kunci kerajaan surga. Oke, saya Siapa, tahu, Bang, saya yang tahu. bisa memberikan? Saya tanya Yesus, kepada Bang, saudara. yang katakan ini. Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Tidak, Bang. Nah, udah selesai. Makanya pahami. Lu kok jadi saya yang disuruh pahami? Lucu itu. Dengar Bang, dengar dulu. Makanya sudah dikatakan tadi Yesus Kristus itu terdiri dari duinatur. Dan Aduh. semua jangan Siapa hanya yang ngajarkan menilai Anda? dari duinatur, Bang. Siapa Jangan yang mengajarkan menilai Anda dari Yesus duinatur. itu dua natur? Saya tanya, Tadi kan siapa aku yang sudah mengajarkan kasih Anda? contoh. Tadi kan aku sudah kasih contoh di dalam Injil Lukas 8. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda Yesus itu dua natur? Alkitab, Bang. Ya, Alkitab. Kenapa Anda berani mengatakan bahwa Yesus? Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Bukan tidak mengajarkan, Bang. Mana Tapi dalilnya? Aku memahami. lewat Mana pembacaan dalilnya? tradisi. Mana Seperti contoh dalilnya? tadi kan aku sudah kasih contoh. Aku tidak tahu Contoh. siapa yang menyamar aku. Tetapi ada kuasa keluar dari diriku. Ya, keluar dari diriku. Makanya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Oke teman-teman semua, dimana Ustadz Suma sangat cerdas dalam menjawab atau membimbing para oten-oten untuk masuk Islam. Teman-teman, kita lanjut lagi ke videonya.
tolong bantu support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Tidak tahu ada kuasa keluar dari diriku sendiri. Tetapi Dia ada tidak tahu. kuasa keluar dariku. Kalau yang bisa dia sudah menyembuhkan. mengatakan aku tidak tahu, itu sudah menandakan dia bukan Tuhan. Iya, Karena iya, Tuhan itu betul. maha tahu. Betul. Kita berbicara dari sisi kemanusiaannya, Bang. Makanya pahami dulu aku katakan tadi. Binatur, Bang. Dwi Natur Bang ini Suma kan hanya konsep menilai- iman Bang. saudara. Dengar dulu, Bang. Bang Suma hanya menilai Yesus itu dari satu sisi. Ya kan kemanusiaan memang, saja. karena Yesus mengajarkan dirinya manusia. Kok nangis pula nggak ada yang sedih. Kalau dari situ, kalau Bang Suma hanya menilai dari satu sisi kemanusiaannya saja, tetapi keilahiannya tidak, makanya Sekarang- Bang Suma itu sekarang adalah anti-Kristus. Oke, sekarang saya tanya. Anti-Kristus, Bang. Sekarang saya tanya. Jelas. Sekarang saya tanya. Adakah Yesus mengajarkan dirinya dua natur? Dia tidak mengajarkan, Bang. Sedangkan dia pun tidak mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, Bang. Makanya tadi kan kita dikatakan. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Kalau dia adalah Mesias. Iya Mesias. Jangan sampai dia Mesias itu apa? Mesias itu apa? Mesias itu apa? Mesias itu adalah juru selamat, Bang, yang diurapi. Apa yang diurapi sini? Manusia atau Tuhan? Kemanusiaannya, Ya. Bang. Kemanusiaannya. Iya, bukan Tuhan. Karena diurapi gimana sih lu, Karena brother? Bang tahu kan skenarionya orang Israel itu lagi menunggu-nunggu sang Mesias sebagai Mesias yang mereka tunggu itu Dengar dulu, bukan Bang. bukan Dengar dulu, Elohim Bang. yang datang Bicara dalam sampai rupa selesai, Bang. manusia. Dengar dulu, Bang, aku mau bicara sampai selesai. Jadi umat Israel lagi menunggu-nunggu datangnya sang Mesias sebagai pembebasan dari bangsa Romawi yang menjajah mereka. Pandangan mereka hanya sebatas itu, seperti Musa, seperti Daud. Ya lah memang begitu, Mesias itu memang yang menjadi begitu. pahlawan pada waktu itu. Mesias Tetapi itu yang memang dimaksud begitu, oleh Mesias. Allah, yang dimaksud oleh Allah dalam Yesus Kristus adalah pembebasan dari belenggu-belenggu dosa, Bang. Ya itu ajaran Kristen. Itu ajaran Roma itu, ajaran pagan kalau itu. Makanya di Yohanes Bukan ajaran 6 para ayat nabi itu. 39, makanya di Yohanes 6 ayat 39 dikatakan, inilah kehendak Bapakku, supaya barang siapa melihat anak dan yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi Percaya kehendak sebagai apa? Allah itu Percaya sebagai apa? sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bang. Iya. Kalau abang tidak percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Aduh, parah. maka tidak ada hidup kekal, Bang. Parah. Itu ajaran Kristen, Bang. Yang saya Alkitab tanya yang ada. katakan, Bang. Iya, kitab apaan? Oke, Bang, sudah larut malam, aku mau undur dulu ya, Bang. Aku mau undur Iya. dulu. Oke, Saudara Terima Stephen. kasih semuanya. Terima Bang kasih. Andi, temanku. Aduh, parah. Ya. Tahu yang parah semua. Loh, kok parah? Saya pula yang parah. Iya Sekarang- lah. Sekarang Gini begini. loh, Bang. Gini loh, Apa? Bang. Kalau Gimana? Tuhan itu turun, Eh, langsung terbakar ini dunia. Iya. Gimana biar Tuhan bisa tidak bisa menghancurkan manusia? Ya turun sebagai manusia lah. Oh. Gitu. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi merubah dirinya menjadi manusia gitu. Iya, betul. Aduh. Supaya kita bisa jama lihat langsung. Jadi Anda sudah pernah lihat Yesus? Ya orang zamannya Yesus toh. Ya, Anda tidak lihat berarti. Harusnya Yesus datang lagi di sini supaya Anda bisa lihat. Kita ajak kopi, ku traktir dia kopi, campur rumah sako. Bikin tertawa juga. Saya ikut tertawa gara-gara sini. Parah. Kalian menghujat-hujat Tuhan Yesus. Loh. Dari Anda yang menghujat Tuhan dengan mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi datang sebagai manusia, itu Anda menghujat. nah, kok
Kok saya yang dibalik-balik? Loh, ya iyalah. Pencipta langit dan bumi itu apakah bisa berubah menjadi bukan pencipta? Bisa enggak? Sekarang saya tanya, Tuhan Maha Kuasa tidak? Maha kuasa dong. Ya kalau mungkinkah Tuhan jadi manusia? Tidak mungkin. Nah, Tuhan. kenapa berarti tidak Maha Kuasa dong? Loh, yang dikatakan maha kuasa itu selama-lamanya kuasa, tidak pernah berubah menjadi tidak kuasa. Makanya dia tidak bisa dicipta, dia tidak bisa kemudian menciptakan dirinya. Itu Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Maksudnya Tuhan berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa Tuhan. Oh, ada. Mustahil Tuhan itu mati. Ada sifat-sifat mustahil bagi Tuhan itu banyak. Mustahil Tuhan itu mustahil Tuhan itu tidur, mustahil Tuhan itu menjadi manusia, mustahil Tuhan itu menjadi setan, mustahil Tuhan itu. Kau membatasi Tuhan itu. Oke, sekarang saya tanya, apakah Tuhanmu bisa menjadi setan? Nah, kok ke situ? Berarti saudara membatasi Tuhan saudara. Berarti kalau nggak bisa nggak maha kuasa. Bisakah Tuhan Anda menjadi kentut? Bisa pertanyaan bodoh itu, Bang. Ya. Anda membatasi Tuhan Anda. Harusnya Anda mengatakan Tuhan saya, Tuhan Anda bisa jadi kentut keluar dari pantatnya bom-bom. Tapi kan bom-bom tidak punya anus. Hah? Aduh, saudara Kristen saya ini kasihan. Belajar lagi, saudara Pelopana. Kau membodohi umatmu itu. Kau yang pintar Alkitab, kau mempelintir-melintir itu semua. Sekarang begini, Bung. Anda mengatakan, apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Saya mengatakan tidak bisa. Anda mengatakan saya membatasi Tuhan. Saya balik. Apakah Tuhan Anda bisa menjadi setan? Jawaban Anda? Nggak boleh lah ngomong gitu, Bang. Apakah Tuhan bisa menjadi waria? Dari apapun bisa. Oh, berarti Tuhan Anda bisa menjadi waria? Bisa. Bisa-bisa aja kalau Tuhan mau. Pastor. Parah ini. Di mana ini ajaran datang? Dari mana ini ajaran? Tuhan jadi waria, ya Allah ya Karim. Tidak, maksudnya kamu yang nanya, apakah Tuhan bisa? Iya kan? Anda kan mengatakan Tuhan itu nggak bisa dibatasin. Tuhan bisa menjadi nyamuk. Apakah Tuhan Anda bisa menjadi nyamuk? Kenapa nggak bisa? Kan Maha Kuasa. Ketika dia menjadi nyamuk, apakah dia masih kuasa? Kalau nyamuknya besar, gimana? Yang besar. Ada parah. Kau parah, Bang. Kalau nyamuk itu paling besar, tidak bisa dikatakan maha besar. Karena satu-satunya nyamuk yang paling besar di atas muka bumi ini hanya bom-bom. Bom-bom lagi tutur itu, lagi debat bom-bom. Kau singgung-singgung lagi bom-bom. Iya kan dia nyamuk, mengisap perpuluhan. Jadi gini Bung, jadi Tuhan itu nggak bisa. Tuhan itu nggak bisa menjadi bukan Tuhan. Karena Tuhan itu kekal. Kalau karena Tuhan jadi Tuhan itu baru kita heran. Nah, Yesus itu kan manusia. Itu Allah yang jadi manusia, Bang. Bagaimana ceritanya? Coba pikirkan dalam otak saudara. Pencipta langit dan bumi ini menjadi bukan pencipta. Itu gimana ceritanya? Supaya kamu bisa merasakan kasihnya Tuhan gitu loh. Bagaimana ceritanya kasihnya Tuhan? Tuhan memberikan kita oksigen, memberikan kita jasad yang sempurna. Itu sudah kita rasakan betapa kasih Tuhan kepada kita. Coba kalau Tuhan membuat lubang hidung Anda itu menghadap ke atas. Bagaimana kalau musim hujan? Bagaimana Tuhan menyatakan kasihnya kalau dia enggak? Dengan menciptakan alam semesta ini, Anda sembah ataupun tidak sembah, tetap aja Tuhan berikan Anda oksigen. Itu wujud kasih Tuhan kepada saudara.
Bukan Tuhan itu mengasihi kita, kemudian Tuhan menjadi manusia. Bukan, itu ajaran paganisme itu. Awas kau, semua kau menghujat-hujat Tuhannya orang Kristen. Anda yang menghujat Tuhan dengan mengatakan Tuhan itu punya anus, punya nonot, punya lubang hidung, punya bulu ketek, punya bulu jambut. Anda yang menghujat Tuhan dengan mengatakan Maria melahirkan Tuhan. Bukan saya. Justru saya menyadarkan saudara bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Masa Tuhan kemudian Anda setarakan, Anda menjadi manusia punya anus? Aduh, parah ini saudara Plobarmor. Kan Tuhan Maha Kuasa, Bang. Mau jadi Kalau apa itu? Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhan tidak akan pernah berhenti menjadi Tuhan. Kalau Tuhan menjadi bayi, berarti Tuhan berubah menjadi Tuhan. Karena bayi tidak mungkin Tuhan. Yang dikatakan Tuhan itu Maha Kuasa. Sementara bayi Yesus, bahkan Yesus sendiri mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa ada Tuhan kayak gitu? Dari susah jelasin dia, Bang. Ya susah, saya berakal, Anda akal-akalan. Gimana Anda mau menjelaskan kepada saya? Susah lah. Kan saya yang tahu Bible, yang belajar Bible. Kenapa kalian enggak? Apa? Justru saya yang belajar Bible, Anda itu cuma mendengarkan khotbah gereja. Saya yang belajar Bible, siapa bilang Anda yang belajar Bible? Bang Suma yang belajar Bible, kalian hanya mendengarkan doktrin dan dogma dari gereja. Kalau kau belajar Bible, kau Terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat Ivan Villa semuanya yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar setiap saya update video ada notifikasi terbaru di HP teman-teman semua. Sekian dulu dari saya di channel Bulan Islami. Terima kasih, salam satu Tuhan.